Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus kita tahu sebelum usaha ayam petelur. Jadi yang mau usaha, baru mau usaha, kita simak video berikut ini. Ini saya sudah meringkas beberapa hal yang harus kita tahu sebelum kita memulai usaha ayam petelur. Di antaranya adalah tentang kotoran, tentang tempat usaha, terus jual telurnya itu di mana, terus pemilihan pakan, dan menentukan umur ayam masuk kandang itu umur berapa, terus kandangnya sendiri mau tipe yang mana, terus yang terakhir itu baru modal. Kenapa modal saya tempatkan di urutan yang terakhir? Nanti akan tahulah alasannya itu apa. Nah, untuk biaya pembuatan kandang, misal masuk ke pemilihan kandang ya, tipe kandang mau yang kandang bawah atau kandang atas, itu ada di video sebelum ini. Itu perincian modal atau perincian pembukuan untuk pembuatan kandang bawah atau kandang atas, itu udah ada di video sebelumnya. Kemudian ini kita yang harus tahu sebelum kita memulai usaha ayam petelur, itu yang pertama adalah kotoran ayam atau tai ayam. Nah, kita kan hidup bermasyarakat, kita juga harus memikirkan dampak ke masyarakat itu seperti apa. Padahal yang namanya kotoran ayam itu pasti bau dan terkadang menimbulkan lalat ya, banyak lalat ya. Selain itu, kotoran ayam itu adalah sumber penyakit pada ayam. Harus dikenali beberapa penyakit yang ditimbulkan dari kotoran ayam. Ada, karena kotoran ayam yang jelas yang pertama itu mengandung amonia. Kalau tidak dibersihkan, ayam akan terkena dampaknya, jadi kurang sehat. Untuk penyakit ayam yang ditimbulkan dari kotoran, karena sumbernya penyakit itu ya dari kotorannya sendiri, kotoran ayam itu sendiri. Kalau nggak dibersihkan, itu apa aja kita akan membahas di video berikutnya karena kepanjangan kalau dibahas di sini semua ya. Sekali lagi saya tekankan, sebelum kalian itu memulai usaha ayam petelur, kalian itu harus sudah memikirkan kotorannya itu mau diapakan, mau dibawa kemana, mau dibersihkan ditaruh di mana, atau mau dijual dikeringkan seperti ini juga bisa. Dikeringkan dulu, terus nanti kan baunya juga nggak ada. Itu saya taruh di bawah ini. Kalau kandang atas ya, kandang atas itu ditaruh di bawah jalannya, itu nanti kering sendiri dan kandang juga tidak bau. Kalau lama-lama seperti ini nanti banyak yang cair, nanti kan kalau udah dibersihkan, udah ditumpuk di tengah, itu jadi kering. Kalau udah kering nggak usah beli obat-obatan E4 atau E4 atau tetes tebu itu yang bikin nggak bau, itu nggak usah, nggak ngeluarin biaya, cuman tenaga. Masyarakat juga insya Allah ya, kalau dibersihkan kan baunya gini loh. Kalau satu cabai itu pedas, kalau 10 cabai itu kan pedas banget lah. Kalau semua kotoran itu bau, cuman kalau sedikit itu kan baunya juga sedikit. Jadi dibersihkan ya teman-teman, agar nggak jadi masalah, soalnya itu sumber masalah.
warga juga merasa terganggu dengan adanya usaha kita, nanti kan malah jadi kemana-mana toh. Nanti mengatasinya kita bahas di video selanjutnya juga, cara mengelola kotoran ini gimana, saya akan membahasnya detail nanti di video berikutnya ya. Untuk yang kedua itu adalah tempat usaha. Nah, tempat usaha ini itu kita tentukan mau di kebun, di sawah, atau di rumah. Nah, kita tentukan tempatnya. Kalau sudah menentukan tempatnya itu enak. Nah, kriteria tempat yang bagus itu, kecuali suhu ya, suhu air dan sebagainya, itu kita harus memikirkan misal berapa jaraknya dari rumah warga, atau kalau emang di rumah ya yang jelas kita harus menjaga dari bau ya yang merugikan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu penjualan telur. Ini adalah pembahasan yang sangat panjang ya, karena ini menyangkut jual beli antara produsen konsumen, bahkan ada pengepul, bakul dan sebagainya. Ini akan saya bahas di video-video berikutnya, akan saya buatkan khusus untuk jual beli telur ayam yang baik, maksudnya yang baik yaitu kontinu. Jangan takut kalau tidak bisa menjual telur yang banyak ya guys, karena kita juga bisa kerjasama dengan agen, atau ada yang mengambil, kita bisa membayar pakan, tukar pakan dengan telur juga bisa. Itu banyaklah caranya guys, nanti saya akan membahas untuk menjadi pedagang yang baik dan sebagainya. Bukan ini ya menyalahkan atau menggurui, tapi kita ngasih motivasi aja, ide. Ini untuk selanjutnya yaitu pemilihan pakan. Pemilihan pakan ini kita penting ya, karena menentukan kotoran ayam, terus menentukan kesehatan ayam, produksi ayam dan lain-lain. Ada banyak merek di luar sana itu menggunakan nutrisi yang cukup, yang tentunya sudah bagus, tinggal kita memilih aja. Kita sharing kekurangan pakan ini itu apa, kelebihan pakan ini itu apalah, baru kita tentukan mau pakai pakan apa, karena harga juga setiap merek berbeda-beda ya. Untuk punya saya ini adalah saya ikut GoFit. Saya ini bukan promosi ya, tapi pakannya bagus menurut saya, karena hasil produksi ayam saya juga telurnya stabil, ayam juga sehat, harga juga bersaing lah dengan harga-harga pakan pabrik lainnya, dan dia juga mau mengambil telur ayam kita, jadi kita nggak, kalau banyak ya, jadi nggak susah untuk jualnya di mana gitu. Untuk selanjutnya itu kita menentukan umur ayam. Nah, menentukan umur ayam ini penting ya menurut saya, karena jangan beli dari DOC umur 4 hari, itu kita kelamaan, kita harus menunggu lama sekali baru bertelur, karena kita peternak telur ya, bukan mau peternak dari DOC kecil ke siap bertelur, itu udah ada sendiri. Dan saran saya itu umur 10 minggu sampai umur 14 minggu baru dimasukkan ke kandang baterai. Kalau punya saya umur 10 minggu, jadi sekitar masih 2 bulanan itu baru bertelur. Tapi adaptasi, jadi ayam sudah beradaptasi dengan kandang baterai, dia mengurangi tingkat
stres pada ayam juga kalau masih muda ya. Tapi lagi-lagi ya, kita setiap minggu kan harganya juga beda naik. Kalau kita ingin cepat ya 14 minggu lah ideal. Tapi kalau saya sarankan untuk beli ayam umur 10 minggu masuk ke kandang baterai. Alasannya apa? Yang jelas mengurangi stres dan ayam sehat sampai akhir. Kemudian tipe kandang. Nah, tipe kandang ini ada dua ya. Ada kandang bawah dan kandang atas. Ini perinciannya dari mulai membangun awal sampai akhir itu udah ada di video saya sebelumnya, silahkan dilihat, dan saya sudah menjelaskan secara detail di video tersebut. Nah, ini yang terakhir baru modal. Kenapa rata-rata orang itu berkata itu modal dulu baru usaha, tapi kalau saya itu modal di terakhir ya. Karena apa? Kita niat pengen usaha, kita baru pengen aja itu sudah bagus, berarti kita berpikiran maju ya, pengen usaha. Terus kita biasanya terbentur dengan modal. Nah, terus kita nggak jadi usaha dan sebagainya. Modal itu memang yang paling fatal, tetapi dipikirkan yang paling akhir ketika kita sudah mengerti tentang apa yang akan kita usahakan. Jadi kita sudah tahu, kita sudah niat, kita sudah semakin mengerti tentang usaha yang akan kita jalani, itu niat kita semakin tinggi. Jadi untuk mencari modal, karena modal itu kan banyak jalannya, enggak kalau kita harus menabung terlebih dahulu itu juga lama ya, kecuali kita emang udah punya tabungan, jadi modal enggak masuk dalam hitungan kita. Tapi untuk kita yang kurang, yang kita nggak punya uang, terus kita mau menyerah, jangan. Karena apa? Ada banyak jalan untuk mencari modal. Jalannya ya bisa hutang, bisa gadekan, bukan gadekan ya, tapi utang juga. Kalau untuk usaha itu namanya bukan utang, tapi kita investasikan apa yang kita punya. Kita punya motor ya, kita investasikan. Kita punya lahan, kita investasikan. Untuk apa? Untuk kita berpikir maju. Juga untuk mencari modal itu saya rasa kalau ada yang bilang sulit, ya emang ada ya, kadang sulit banget kita mencari modal ya, tapi jalannya itu pasti ada. Kalau berarti niat kita itu belum sempurna kalau masih belum bisa mencari modal. Kalau kita tidak punya apa-apa untuk diinvestasikan ya, kita investasi tenaga. Jadi kita emang harus bekerja dulu, kita sambil pelajari. Kalau bisa juga bekerja di peternakan ayam petelur agar ilmunya itu menyerap. Nah, juga nggak usah target harus jumlahnya segini, jumlah menurut kemampuan kita aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Semoga niat kita untuk usaha itu dibarengi dengan ikhtiar yang tulus ya. Semoga Allah juga melancarkan rezeki kita, memberikan kita kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.